Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Kamen Rider Gabu di episode 46. Alright, jadi pastinya sudah sisa 4 episode lagi ya teman. Atau mungkin ya kalau nggak ada libur lagi ya teman ya, kita udah pasti akan menuju sampai 50 episode lagi ya teman di final arc ini. Dan kayaknya ya sudah mulailah teman, final arc-nya itu dari episode 44 ya teman ya, saya kira itu kan juga ya walaupun episode recap tapi kan ibaratnya sudah memulai gitu ya untuk episode final arc-nya ya teman ya. Jadi pastinya Shoma juga udah menuju ke dunia Granut lagi ya teman, dan juga udah menuju ke ruang tamu biasa tempat Stormark ini ya, tempat ngumpul-ngumpulnya gitulah ya. Dan juga pastinya rencananya dari Nilf ini juga selain membuat Shoma itu menjadi presiden Granut gitu ya, dan juga pastinya ya punya rencana lainnya gitu ya untuk ngalahin si Boka Cerdak ini ya temen ya. Jadi ya itu juga harus direncanakan dengan baik-baik ya temen ya, karena dia juga sempat menggunakan rencana yang waktu itu dia pernah coba juga di Kensusuga ya temen ya. Ya itu juga kan memang adalah orderan ya ya, orderan dari si Pak Presiden ya teman untuk menciptakan manusia kayak Kensusuga inilah gitu ya, kayak dicampur lah gitu ya, walaupun ya tetap mati juga gitu ya, tapi dia nggak nggak nyesal gitu ya, karena mungkin udah bisa nih kan, dia bisa pakai untuk mengelabui si presiden ini gitu ya, karena untuk alat yang bisa mengontrol atau mengendalikan manusia ini juga kalau di upgrade terus menerus pun juga ya ini bakalan menarik ya teman ya, karena ini kan juga adalah rencana untuk menggulingkan ya si Pak Presiden dari Boka Cerdak ini ya teman ya. Jadi ini juga yang harus diperhatikan ya, karena dia juga udah betul-betul melihat ya teman untuk ke beberapa hal gitu ya. Salah satunya adalah si pasangan Lisel dan juga Jepri itu ya teman ya. Jadi dia juga katakan untuk senjata itu udah di-upgrade ya teman ya. Katanya tuh awalnya nggak ngefek kan ya ke ground awalnya. Terus kalau udah di-upgrade jadi lebih cepat efeknya. Itu sekitar 3 menit doang ya kan. Bahkan sang Pak Presiden itu pun juga terkena dampaknya ya teman, walaupun saya nggak yakin juga ya teman ya. Ya pastinya ini adalah salah satu rencana yang bakalan dicoba ya teman oleh Shoma dan juga si Nilf untuk melakukan rencana yang sangat resiko ini ya. Jadi apakah berjalan nih rencananya dari si Nilf dan juga Shoma? Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, pagi tiba-tiba Sadika dapat surat ya teman-teman ya. Ini suratnya ya surat untuk berpisah lah teman-teman ya. Tapi ya kita tahu kan ya, Shoma itu juga tidak betul-betul berpisah dengan Sadika, walaupun endingnya juga bakalan seperti itu ya teman-teman ya, untuk menjadi presiden dua dunia ibaratnya ya, dari dunia Granut dan juga dunia manusia gitu ya, presiden untuk menciptakan makanan snack-snack itulah ibaratnya ya. Dan nanti kalau misalkan agent-agentnya ya tetap pakai masker atau enggak ya teman nanti di ending ya, soalnya kalau misalkan masih pakai masker jadinya kesannya rahasia banget gitu ya. Harusnya sih adalah kan momen mereka tuh pada buka maskernya gitu ya, nanti para agent dari setiap Granut itu ya teman ya. Dan juga pastinya teman kita lihat untuk aksi mereka bakal seperti apa ya teman, karena mereka juga tahu nih kayaknya kalau Shoma itu pergi ke dunia Granut sendirian dan juga nggak punya siapa-siapa ya teman ya, dan juga pastinya punya jujur lagi gitu untuk menuju ke dunia Granut ini ya kan, karena mereka juga melihat tulisannya juga ngarahnya ke sana ya teman ya, dan mereka juga harus menuju ke pintu yang bisa diakses oleh para agent ya teman ya. Dan juga di sini Shoma pun juga menuju ke ruang kamar ini ya ibu dan dia ya temen ya, untuk melihat juga ya kan, karena ini juga adalah momen flashback dimana Shomanya udah ini ya teman, udah remaja gitu ya, atau udah dewasa ya temen ya. Jadi pastinya juga mereka harus keluar nih ibaratnya untuk mencari makanan yang enak-enak gitu ya. Jadi kita juga patut menantikan untuk aksinya ya teman, karena ini adalah momen yang cukup menarik ya teman, karena biasanya kan kita lihat dalam POV Shoma masih kecil ya teman ya, ini Shomanya udah gede ya artinya dan udah menuju ke dunia manusia dalam beberapa saat lagi ya teman ya. Nah di sini ternyata Nilf pun juga tidak betul-betul jahat ya teman ya, dia juga sama nasibnya kayak Shita dan Chip, cuman Nilf ini tuh bisa dibilang lebih punya power lah ibaratnya ya, maksudnya tuh punya hal yang bisa ia lakukan gitu ya, walaupun juga Shita Macip bisa kan ya, itu cuman untuk memberikan pengaruh kepada para Granut ini kan, untuk kasih kerja, kasih action gitu ya. Kalau Nilf itu kan bisa buat apapun gitu ya, kayak buat ada sistem semacamnya gitu ya, tapi tetap dianggap
remeh sama si kakek Zombus Tomak ini ya temennya, karena rasanya kekuatan dari ibunya yang diturunkan ke anak-anaknya kayak si Nilf, Sita, Chip itu juga rasanya kayak kurang lah gitu ya. Jadi ini adalah misi balas dendamnya ya teman atas Zombus Tomak yang membesarkan perusahaan Tomak ini tuh tidak semestinya ya teman, karena mungkin ya hanya para kranyut aja kan ibaratnya ya, tapi tidak betul-betul ke arah yang benar gitu, karena ini kan juga membuat para kranyut ini pun ya terkesan tuh cuma makan yang hasil dari yang tidak baik lah ya teman ya. Jadi dari bahan-bahan itulah yang ngebuat semua kranyut itu makan dark snack ya teman ya, bukan makanan snack dari kranyutnya ya teman ya. Jadi inilah yang ngebuat Nilf juga berusaha ya teman untuk menggulingkan si presiden Boka Stomach ini, Boka Jedak sama ya ini ya si pasangan yang aduh tak kenapa ya teman ya, kalau ngeliat mereka berdua nih ya jujur liannya agak bukan geli ya teman, tapi kayak masih waduh ini ya sama aja gak sih kayak tampangnya itu ya teman ya, kenapa nggak diganti si skinnya ya Allah ya kan si Jepri ini ya teman ya. Jadi pastinya wah gila sih ya teman ya, si Choma pas nyamar jadi Nilf itu betul-betul wah auranya beda banget dan rupanya sama loh ya temen ya, betul-betul mirip banget kayak si Nilf. Jadi kayak pas dia lihat belakang kan lihat ke kamera kayak wow, betul-betul rasanya tuh kayak dia seorang ilmuwan gitu ya teman. Jadi betul-betul menjadi karyawan baru lah ibaratnya ya untuk mencari bagian dari kranyut ini gitu ya. Dan juga mereka udah cari pintu kemana saja ya teman ya. Tapi Sadika malah nemu orang-orang dari dunia manusia ini kan ya, para kranyut ini itu dipulangkan ya teman, karena kan tadi kan Shoma suruh ya teman ya untuk panggil semua anak buahnya ya kan, termasuk para kranyut itu untuk kembali ke dunia kranyut ini gitu ya, dan tutup semua akses pintu dari dunia manusia gitu ya. Dan juga di sini dia lihat ada si Langgo ya temen ya, itu nahan salah satu kranyutnya ya temen ya. Jadi dia ini baru tahu ya temen itu adalah Langgo, dan lihat itu juga si Langgo langsung ya temennya mengeksekusi si kranyut ini, karena mungkin rasanya jadi betul-betul nggak berguna lagi ya teman, karena malah disuruh balik lagi gitu, daripada balik lagi kayaknya nggak guna langsung aja dihancurin gitu ya. Jadi disitu pun juga Sadika keceplosan ya teman, dan juga dia langsung nge-encounter ya teman. Jadi ini momennya antara lucu ya sama bagus juga ya teman Sadika ini ya. Dia makin lama makin berani loh ya teman ya, kayak melawan sosok Langgo ini gitu ya, kayak admin nih ibaratnya ya, admin dari si Stomach ini tuh langsung dia hajar ya, langsung tuh di hadang gitu ya, dan betul-betul dihabisi ya, ibaratnya kan bos sama bos gitu ya. Kalau ini kan bos dari dunia manusia gitu ya si Sachika, kalau si Langgo bos dari dunia Stomach dunia Granut ya temen ya. Jadi ini juga langsung ya membuat Sachika makin emosi, karena perkataannya dari Langgo ini nganggap Shoma tuh betul-betul kayak tak berdaya lah gitu ya, kayak lemah gitu ya. Jadi di sini juga Hanto sama Lakia itu langsung ngehadang gitu ya si Sadika ini. Tapi lihat ekspresi dari Sadika pas marahin ke Langgonya kok lucu banget ya, terus kayak gitu ya. Jadi rasanya tuh betul-betul pengen ngegampar aja ya teman si Langgo ini kan ya. Ini salah satu poin positif kayaknya ya, Sadika aja udah apa ya bisa dibilang betul-betul berani gitu ya. Ini dong ya kan ya, nggak perlu kayak ancam-ancam aku harus kalahin dia, harus jadi rider, enggak ya, ngomong depan dia langsung kayak ini ya kan ya. Sadika ini udah betul definisi perfect able banget lah gitu sebagai waifu heroin gitu ya, karena kalian lihat ya temen ya, dia yang paling terdepan untuk ngebela Shoma gitu ya. Dan dia juga ya si Langgo ini bilang gitu, kalau kalian mau selamatin si Akagabu kan ya, kalau kalian mau peduliin dia gitu ya, carilah dia kan di pintu yang dikasih akses tuh ya sama si Langgo gitu, karena di situ dibilang ya kan Nilf itu lagi mempengaruhi si Shoma gitu ya untuk menjadikan umpan gitu ya menjadi presiden yang baru gitu ya. Jadi harus digulingkan ya kan ya. Jadi pastinya dia tahu kan ya rencana dari si Nilf itu seperti apa, dan juga pastinya mau melihat bagaimana untuk rencana itu berhasil atau enggak gitu ya. Karena juga di sini kalian harus tahu ya teman, presiden dan ini ternyata dia juga udah menyiapkan sesuatu ya teman ya. Jadi si Shoma ini kan kayak dituju kan ya ke pintu ini ya teman ya, pintu dari istana Presiden Granut ini ya temen ya. Dan juga si Boka Jardak ini ya betul-betul apa ya, kayaknya kaya banget ya temen ya, karena kalian lihat aja ya temen ya,
istananya udah macam ngalahin istana Disney kayaknya ya. Jadi ini dia udah kayak istana yang sangat megah sekali ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan dihancurin gimana ya teman-teman ya? Apakah betul-betul digulingkan ya teman-teman ya? Maksudnya ini kita juga penasaran ya teman-teman ya. Kalau misalkan Boca Jar ini tuh digulingkan itu gimana gitu? Maksudnya siapa yang akan betul-betul mengeksekusi si Boca Jar ini dan apa dan bagaimana keeksekusinya gitu ya? Jadi itu yang bikin penasaran ya teman-teman, karena kalian lihat aja ya teman, untuk bagian ini aja tuh udah terasa kayak wow, amazing sekali ya teman ya, untuk tindakannya dan bagaimana untuk gimana sih dia ngelakuin ini ya temen ya. Jadi udah sangat dinantikan juga ya temen ya untuk aksinya tuh. Dan juga mereka kan mau masuk ya temen ke dunia Granon ini ya temen, tapi sama hantu dan laki itu nggak diizinkan ya Sachika masuk ya. Iyalah ya kan, Sachika aja ya bukan nggak boleh ya temen ya, tapi dia kan seorang bos gitu ya, masa ya bos ketemu bos ketemu presiden gitu ya. Jadi dia kan juga takutnya rencana Shoma ini berantakan ya teman. Jadi biarlah si Shoma yang jalan duluan, terus juga hantu dan laki ya ibaratnya ngikut gitu ya. Jadi pastinya juga di sini si Shoma actingnya baik loh temennya. Di sini dia kayak berperan jadi Nilf sebagai seorang pelapor ya temennya untuk penyediaan dari Dark Snake atau Hitopress itu udah makin turun nih gitu ya. Jadi dia juga kasih tau nih kayak kayak ini gitu ya. Jadi betul-betul bagus banget, dan kita juga patut menunggu ya teman untuk bagaimana peran lainnya dari Shoma ini ya temen ya. Karena dari bentuk penyamarannya dari episode kemarin tuh bagus-bagus semua ya teman. Jadi cewek bisa ya teman, episode berapa tuh? Episode 12 ya temen ya. Jadi kayak ini pun juga bisa banget ya temen ya. Jadi penyamaran dari Shoma ini wah efektif sekali ya temen ya. Dan dengan cepat ya teman, di sini Shoma langsung melihat ya kan untuk celahnya, dan juga pastinya langsung menggunakan kekuatan Big Magnum yang udah di-upgrade ya temen ya dalam waktu 3 menit doang gitu ya. Jadi kata tuh jangan bergerak gitu ya, atau jangan melawan gitu ya. Dan ternyata ya cuma gimmick doang gitu ya, si Boca dia juga bisa ngehancurin ya si Big Magnum ini ya kan ya. Dan mungkin ini adalah salah satu detail unik ya temen ya. Kalau misalkan Boca Jar sendiri atau mungkin semua yang ada di dunia Cadak ini tuh nganggap kayak ini tuh Shoma yang jadi Nilf aja tuh dianggap Nilf betulan loh temen ya. Dia nggak nganggap ini tuh wah kamu nyamar ya gitu, enggak. Ini tuh betul-betul dikira tuh sama aja ya teman, kayak misalnya ini tuh Nilf Granut gitu ya, sama aja gitu. Padahal ya ini kan mungkin kayak di copy orang aja ya kan ya. Jadi ibarat tuh ini lagi pakai wujud orang lainnya gitu ya, wujudnya si Shoma gitu ya. Dia tetap nganggapnya itu karena mungkin dia lihat dari pakaiannya ya teman, yang sama banget ya kan kayak Nilf gitu ya, pakai kayak cape panjang itu ya kan ya. Jadi di sini juga dia udah antisipasi kalau misalkan ada orang yang mau menghadang mereka dia gitu ya, kalau misalkan mau digulingkan ya kan. Jadi di sini juga Shoma udah betul-betul dipantau sama semua butlernya di sini ya. Dan langsung aja ya temennya, Shoma langsung berubah menjadi Kamen Rider Gabu Master Mode ya temennya. Dan jujur ini wah handshake-nya sangat luar biasa ya temennya, dan sangat wah dinantikan sekali, dan betul-betul pertempurannya sangat tidak imbang ya temennya. Apalagi ini juga Shoma nge-solo sendirian gitu ya, karena juga di sini kan mau betul-betul lihat gitu ya kekuatan dari Pak Presiden ini tuh seperti apa ya teman, karena udah sekitar 15 episode atau 17 episode cuman dari presiden doang gitu ya, kayak jalan-jalan doang gitu ya, atau ngurusin hidup presiden doang kan. Sekarang ya di sini ikut bergerak juga ya temen ya. Dan wah gila, itu butternya aja udah kayak kelempar kayak apa ya, pisau-pisau gitu ya temen, kayak dagger-daggernya gitu ya teman. Jadi betul-betul menarik nih ya, dan juga kayak bisa ngelayang gitu ya si Shoma ya. Dan juga asli Cai ini actionnya juga menarik banget ya, kayak dipadukan dengan seragam master sama over ini gitu ya. Jadi sangatnya juga mantep ya temen ya. Dan ini transisi dari master ke overnya keren banget asli. Jadi kayak pas dari switch langsung berubah warnanya ya temen ya. Jadi ditambah dengan tangannya itu langsung jadi gede ya. Jadi pastinya ya langsung dipentalin ya temen si Shoma ya, karena saking kuatnya ya temen ya untuk kali ini. Dan pertempurannya pun juga disaksikan sama hantu dan laki ya temen ya. Dan asli coy ini kuat banget ya temen ya. Si Shoma aja sampai nggak berdaya ya temen ya. Kekuatannya itu bisa kayak ngepantulin, bisa pakai kayak gergaji laser atau yang bisa ngelayang lagi gitu ya temennya. Jadi asli coy ini ngeri sekali ya temen kekuatannya ya. Dia kayak bisa encounter ya teman, bahkan mungkin shieldnya lebih kuat daripada Rango mungkin ya, karena
dia juga punya insting ya teman untuk mengantisipasi berbagai macam efek yang akan dihadapi ya teman ya. Dan juga semua attack-nya pun juga kayak nggak mempan gitu ya di hadapan Boca jarak ini, kayak nggak kesentuh ya teman ya si Boca ini ya, saking kuatnya. Dan juga betul-betul wah, Shoma pun juga auto, wah susah sekali ya teman ngadapin si orang ini teman, si presiden ini, sampai si Shoma aja tuh ini pontang panting ya teman, kayak betul-betul melarikan diri aja ya teman ya. Dan disinilah momen si Kapten Amerika kita ya teman ya, sorry maksudnya ini si Fram ya teman, mode Kapten Amerika ya teman ya, melindungi Shoma ya teman ya. Akhirnya mereka kabur ya teman dari tempat itu, dan juga tetap temennya dikejar-kejar ya teman sampai di tempat ini ya teman ya, momen pertama kali Rakia ya teman ya di tempat ini juga, dan betul-betul wah langsung kabur ya teman ya. Dan bahkan ini yang betul-betul bikin wholesome-nya episode kali ini ya teman ya, kalian lihat ekspresi Nilf-nya kan ya, bingung-bingung gitu ya teman ya. Dan pada saat dia mikir oh ini berarti Bokanya udah mati nih gitu ya, dia juga ibaratnya masih sayang nyawa gitu ya. Terus pas lihat Boka masih tuh kayak mati gue mati gue, tiba-tiba di depan matanya masih ada dong si Bokanya ya teman, dan katanya ada urusan nih sama si Nilf ya teman. Dari waduh gawat nih gitu ya, kayak ekspresinya tuh mendukung sekali, kayak kaget tak percaya, dan betul kayak rasanya tuh ini adalah langkah terakhir dia gitu ya. Tapi waduh ternyata selesai ya teman ya. Dan juga pastinya langsung itu mereka kabur. Berarti ini adalah salah satu misi yang gagal sih enggak ya teman ya, tapi tidak berhasil, tapi demi nyawa ya teman ya, mereka harus kabur ya teman, karena kekuatan presidennya terlalu berbahaya ya teman ya. Bahkan Nip sendiri pun juga belum berhadapan dengan dia gitu ya. Jadi pasnya juga akhirnya kembali lagi ya teman ke rumah awal dia gitu ya, sampai diberikan nasihat gitu ya sama si Sachika ini. Dia juga rasanya aku nih kalau misalkan Shoma pergi terus nanti aku gagal loh dari bos sapi pare loh, kamu mau ngeliat aku sedih terus gitu ya. Jadi ya momen ini juga betul-betul meyakinkan lagi gitu ya kepada Shoma kalau misalkan dia tuh mau stay atau mau meninggalkan mereka gitu ya. Jadi dia tetap pilih stay untuk menikmati makanan-makanan yang ada di dunia Sachika ini ya teman, dan juga dunia ibuna pastinya, ibuna Shoma pastinya mau anaknya besar lagi ya kan ya. Jadi pastinya ikutilah apa yang ia mau gitu ya, dengan makanan yang super enak gitu ya. Dan untung aja nggak lama ya teman, karena ini kan cuma kayak untuk dihasutnya tuh sekali doang gitu ya, jadi nggak sampai berpuluh-puluh berepisode ya teman, jadi cuma satu episode doang. Dan di sini Nilf-nya juga kayaknya ya dia berusaha untuk datang lagi gitu ya. Jadi dia hadapin si Shoma dan juga hantu lagi ya teman. Dan juga pastinya presidennya juga langsung invasi lagi lah teman ya, dengan berbagai macam racun yang kali ini juga bukan dari kayak yang alat-alat gitu lah teman, tapi ini langsung dari Kuchizo yang ia buat ya teman, atau mungkin ini buatan senior juga ya teman ya. Yaitu nih kayaknya Kuchizo yang warna pink sama biru ini untuk racunnya ini teman, kayak untuk menciptakan bahan kualitas yang mantap gitu ya. Dan juga kayaknya ya si Diesel akan dapat kesempatan juga untuk menjadi rider kayaknya ya. Kayaknya dia akan jadi baki-baki stick ya teman ya. Soalnya mungkin si Jeep ya kan itu mungkin tidak kompatibel, atau mungkin bisa gitu ya, atau mungkin punya form lainnya gitu ya. Jadi di sini si Diesel bakalan jadi rider kayaknya ya, untuk satu episode doang gitu ya, untuk mengelabui si orang-orang ini gitu ya. Jadi ya sepertinya korban berikutnya adalah Diesel ya teman ya, atau jangan-jangan Nilf dulu nih ya kan, karena pastinya semuanya juga langsung terkena dampaknya ya teman ya. Dan juga kayaknya ini juga langsung interogasi ya teman ya sama si Boka Cadak ini. Dan juga pastinya momennya tunggu-tunggu ya teman, apakah Nilf akan berkorban di episode 47 ini ya teman ya. Jadi kita akan tunggu ya teman untuk langkah terakhir dari Nilf seperti apa, dan semoga aja bisa berakhir dengan ya lebih baik lah teman. Oke, goodbye.